Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar nasional Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISPI Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Biaya Medis Langsung dan Tarif Inasi Bijis Pasien Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Saya, Apoteker Rusnoliana Master Science dari jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulako Palu. Diabetes mellitus merupakan penyakit jangka panjang dengan prevalensi kejadian yang terus meningkat. Diabetes mellitus juga menjadi salah satu penyakit penyebab morbiditas dan kematian manusia serta memiliki dampak yang cukup besar pada pembiayaan kesehatan. Berdasarkan International Diabetes Federation tahun 2019, diperkirakan 463 juta orang menderita diabetes mellitus pada tahun 2019 dan diproyeksikan akan meningkat di tahun 2030 sebesar 578 juta orang dan 2045 sebesar 700 juta orang. Dalam data tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara dengan individu yang hidup dengan diabetes di tahun 2019 dan diproyeksikan juga pada tahun 2030 dan 2045 Indonesia tetap masuk dalam 10 besar negara dengan jumlah individu yang hidup dengan diabetes terbesar. Menyatakan prevalensi diabetes di Sulawesi Tengah masuk dalam 10 provinsi teratas di Indonesia. Sulawesi Tengah juga merupakan provinsi dengan capaian pelayanan kesehatan diabetes yang sangat rendah berdasarkan profil Kementerian Kesehatan RI tahun 2019. Tentu saja kejadian diabetes mellitus merupakan beban ekonomi yang ditanggung tidak hanya bagi pasien tetapi juga akan berdampak pada perekonomian nasional. Di Indonesia sendiri, pemerintah yang menanggung biaya kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional telah diatur pola pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah dengan menggunakan sistem INA-CBG sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Nah, apakah biaya perawatan pasien sesuai dengan tarif inasi bijis yang sudah ditentukan di dalam Permenkes? Maka penting untuk dievaluasi apakah biaya real pasien tersebut sesuai dengan klaim tarif inasi bijis dan apa saja yang mempengaruhi total biaya medis pasien diabetes mellitus yang dirawat inap di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui rata-rata biaya medis langsung pasien diabetes mellitus tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Yang kedua adalah untuk mengetahui rata-rata tarif inasi bijis pasien diabetes mellitus tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Yang ketiga untuk mengetahui kesesuaian biaya medis langsung dengan tarif inasi bijis pasien diabetes mellitus tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelas perawatan, keparahan, jumlah diagnosis sekunder, dan lama perawatan terhadap biaya medis langsung. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif observatif dengan studi farmakoekonomi dari perspektif rumah sakit. Data yang dikumpulkan merupakan data retrospektif. Sampel penelitian ini merupakan pasien rawat inap diabetes mellitus tidak tergantung insulin di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu periode 2020 sebanyak 132 pasien. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari data rekam medik pasien dan rincian biaya pengobatan pasien di bagian keuangan. Setelah data dikumpulkan, kemudian data dianalisis baik mengumpulkan rata-rata biaya medis langsung, rata-rata tarif inasi bijis dengan analisis deskriptif, serta melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap biaya medis langsung dengan analisis uji parsial maupun simultan. Sebelumnya disebutkan bahwa sampel dikumpulkan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria inklusi yang digunakan adalah yang pertama pasien dengan kode tarif inasi bijis E41I, E42, E4103. Kemudian yang kedua adalah pasien dengan data yang lengkap. Yang ketiga adalah pasien yang dirawat di kelas perawatan kelas 1, 2, atau 3. Dan yang terakhir adalah pasien yang menjalani perawatan rawat inap untuk pertama kalinya. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah pasien yang pindah kelas perawatan, pasien yang pulang dari rumah sakit atau keluar dari rumah sakit secara paksa,
Dan yang ketiga adalah pasien yang meninggal dunia. Hasil penelitian yang pertama ditinjau dari karakteristik pasien menunjukkan bahwa jenis kelamin pasien diabetes mellitus didominasi pada jenis kelamin perempuan sebanyak 60,61%, usia 45 sampai 64 tahun 64,39%, pasien yang dirawat di kelas perawatan kelas 3 sebesar 55,30%, dengan lama perawatan lebih dari 5 hari sebanyak 54,55%, kemudian pasien dengan tingkat keparahan ringan 74,24%, dan pasien dengan jumlah diagnosis sekunder sejumlah 1 atau berjumlah 1 sebanyak 45,45%. Dari data keuangan yang dikumpulkan didapatkan bahwa biaya medis langsung pasien diabetes mellitus tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu periode 2020 didapatkan rata-rata biaya medis langsungnya adalah 2.751.449 dengan standar deviasi 2.179.387. Dari rata-rata tarif klaim Inaci Bijis pasien rawat inap di rumah sakit, yaitu berjumlah Rp4.505.508 dengan standar deviasi Rp1.310.806. Dari tabel tersebut, komponen biaya terbesar dari biaya medis langsung pasien yaitu pada kategori biaya kamar, yaitu sebesar 30,74% dari total biayanya. Selanjutnya, dari tabel kesesuaian biaya medis langsung dan tarif Inaci Bijis, dapat dilihat bahwa hampir seluruh karakteristik menunjukkan bahwa terdapat selisih atau ketidaksesuaian antara tarif Inaci Bijis dan rata-rata biaya real dari rumah sakit. Selisih yang didapatkan merupakan selisih dengan angka positif. Artinya, rata-rata tarif Inaci Bijis masih lebih besar daripada rata-rata biaya real rumah sakit. Kecuali pada karakteristik jumlah diagnosis sekunder kategori lebih dari 2 diagnosis sekunder didapatkan nilai negatif. Artinya biaya real rumah sakit lebih besar daripada tarif Inaci Bijis atau klaim tarif Inaci Bijis. Yang keempat adalah hasil uji pengaruh variabel bebas terhadap biaya medis langsung, yaitu variabel-variabel seperti kelas perawatan, keparahan, jumlah diagnosis sekunder, dan lama rawat inap. Yang kami lakukan adalah uji parsial dan uji simultan. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel memiliki pengaruh terhadap biaya medis langsung, dan uji simultan dilakukan untuk melihat apakah keseluruhan variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya medis langsung. Nah, dari tabel ini dilihat bahwa secara parsial didapatkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang artinya terdapat pengaruh antara masing-masing variabel terhadap biaya medis langsung. Nilai R-square menggambarkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap biaya medis langsung. Seperti kelas perawatan memiliki R-square 0,105 atau artinya pengaruhnya adalah 10,5% terhadap biaya medis langsung. Sedangkan yang paling besar yaitu lama rawat inap memiliki pengaruh sebesar 73,1% terhadap biaya medis langsung. Nah, dari hasil yang didapatkan juga dapat dibuat persamaan regresi linear seperti terlihat pada layar. Nilai koefisien regresi yang positif menggambarkan bahwa semakin tinggi atau semakin besar variabel bebas, maka akan meningkatkan biaya medis langsung. Contohnya pada kelas perawatan, semakin meningkat kelas perawatan, maka akan menyebabkan peningkatan biaya medis langsung. Sedangkan pada lama rawat inap, nilai koefisien regresi bernilai negatif, yang artinya semakin rendah lama rawat inap, maka akan menurunkan biaya medis langsung. Nah, yang terakhir adalah hasil dari uji simultan variabel-variabel tersebut terhadap biaya medis langsung. Nah, dari tabel yang terlihat bahwa jika diuji secara keseluruhan, maka variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap biaya medis langsung dengan besarnya pengaruh adalah 80,8%. Di hal ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rata-rata biaya medis langsung atau biaya real pasien diabetes mellitus tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu periode 2020 yaitu sebesar Rp2.751.449. Yang kedua, rata-rata tarif Inaci Bijis pasien diabetes mellitus tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu periode 2020 sebesar Rp4.505.508. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian biaya real dan tarif Inaci Bijis pada pasien diabetes mellitus
tidak tergantung insulin rawat inap di Rumah Sakit Anutapura Palu periode 20. Yang keempat adalah terdapat pengaruh secara parsial kelas perawatan, keparahan, jumlah diagnosis sekunder, lama rawat inap yang signifikan dengan arah positif terhadap biaya medis langsung, dan secara simultan didapatkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya medis langsung. Demikian hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.